Oke. Yang ketiga adalah bagaimana gaya-gaya yang bekerja ya pada channel 1D dengan panjang yang tetap. Lalu distribusi kecepatan sepanjang channel 1D. Dan yang terakhir adalah kita berkenalan dengan dua jenis channel, yaitu channel tracking dan channel coinseling, point influence dan coinseling flow. Ya. Jadi nggak bayar angsuran pertama kan? Jadi kita punya goal ya untuk pertama kali. Oke, kita akan masuk ke pendahuluan ya, terlebih dahulu. Nah, kalau kita masuk ke pendahuluan berarti kita akan berbicara mengenai apa itu fluida. Kita harus samaratakan ya pemahaman kita mengenai fluida itu apa. Fluida ya, kalau kita lihat di pembahasan sebelumnya, kita bicara mengenai dua hal ya, yaitu benda yang bersifat cair atau benda yang bersifat gas. Ya, mungkin kalian memahaminya seperti itu ya, atau yang kita biasanya bahas atau asumsi bahwa fluida itu adalah benda cair ataupun benda gas. Namun ya, di pertemuan kali ini ya, kita akan konsepnya itu mengenai fluida. Jadi kalian kalau kita berbicara mengenai fluida, ya, kita akan berbicara apapun yang mengalir flow sebagai respon diterapkannya. Jadi segala macam benda yang mengalir, ya, yang punya sifat mengalir, ya, sebagai respon diterapkannya stres, itu kita sebut dengan fluida. Contoh, ya, contoh tadi kita sudah tahu ya bahwa benda cair, benda angin gitu ya, udara ya, benda gas, itu kita masukkan ke dalam fluida, jelas ya. Karena pada saat kita terap stres ke dalam air gitu ya, air tersebut punya sifat mengalir ya. Mengalir maksud dalam arti mengalir nah, maksud dari mengalir mengalir itu maksudnya terjadinya deformasi secara terus. Kita tahu bahwa air gitu ya, pada saat kita stres air saja, air tidak harus stres air saja, maka air tersebut ya, akan berdeformasi. Secara apa? Secara terus menerus ya. Secara terus menerus. Beda sama material yang kita sebut dengan solid ya, atau benda padat ya. Benda padat kita tarik kanan kiri gitu ya, sekali saja ya, maka dia akan mengalami perubahan. Sudah seperti itu saja ya. Bayang ya. Jadi kalau ya kalau benda padat biasanya kita melihat hanya mengerjakan satu kali saja. Sedangkan kalau tidak kita melihat gitu ya, kita kenal stres, maka deformasinya atau stringnya akan dihasilkan secara terus-menerus. Tapi kalau di air berpindah terus-menerus. Oke. Benda cair dan benda gas. Tapi ada juga konsep lainnya, konsep apabila sebuah benda padat ya dikenai temperatur yang tinggi, benda padat dikenai temperatur yang tinggi ya, biasanya dia akan mempunyai sifat tidak. Contoh ya,
mesti melebur 100% ya. Ya bukan setidaknya besi lah ya. Misalkan besi ini ya, besi dikenai suhu yang sangat panas ya, tidak sampai meleleh gitu ya. Namun dia akan mengalami sifat-sifat seperti sifat-sifat fluida ya, apalagi pada saat dia meleleh ya, pasti sudah mempunyai fluida ya, karena dia mengalir secara kontinu seperti itu. Oke. Ya, ataupun ya, jadi kalau benda-benda padat dia dikenai suhu tinggi ya, dia akan punya respon seperti responnya fluida. Seperti itu. Makanya kalau kita amati gitu ya, kalau kita amati sebuah kerak gitu ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kerak dia akan mempunyai ya suhu geotem ya, suhu geotem yang semakin lama semakin ke bawah semakin naik ya, atau karena punya heat production ya, masih ingat ya, dia kan cenderung lebih naik gitu ya. Nah, ya apabila dia melewati ya suhu minim di atas 300 ya, atau suhu sekitar 750 gitu ya, maka batuan tersebut atau lapisan tersebut menjadi lemah ya. Ini misalkan daerah sini udah daerah weak ya, daerah lemah, yang mana daerah ini mudah sekali dibentuk ya. Daerah yang mudah sekali dibentuk ini dikenai stres sedikit saja dia akan dikenai stres, bukannya dia pecah tapi dia lentur ya, bentuknya lentur seperti itu. Maka ini kita bisa anggap sebagai benda tersebut tidak ya, seperti itu. Intinya konsepnya adalah ini ya, pengaliran. Oke. Nah, maka dari itu kita coba samakan persepsi ya mengenai perbedaan antara solid dan fluid ya, padatan dan tidak. Nah, untuk padatan ya, ini kita bicara sifat-sifat fisik ya. Untuk padatan kita bicara strain ya, dihasilkan dari stres. Oke. Mungkin saya coba tanya, coba Ryan masih mendengar suara saya, Ryan? Nah, ini Ryan kemana ini Ryan ya? Sahat, mana suaranya Sahat? Hadir Pak. Oke, Sahat masih ingat tidak strain itu apa? Izin menjawab ya Pak. Seingat saya strain itu ya, produk dari stres. Produknya berupa apa? Regangan Pak. Ya. Oke. Ada contoh khususnya nggak? Bisa dijelaskan nggak dengan contoh? Saat? Misalnya kayak besi yang tadi Bapak contohin, dia misalnya dikenai panas tertentu dia bakal terdeform gitu kan Pak. Nah, dari proses deform itu kan ada perubahan panjang. Nah, kalau perubahan panjang itu bisa dihitung nilai strainnya dengan membandingkannya dengan panjang awal gitu Pak. Mungkin kira-kira kayak gitu Pak contohnya. Maksud Bapak gitu bukan bagus, Pak? Bagus. Ya, bagus. Oke. Bagus Sahat ya.
ada kata kunci di situ ya, kata kunci yang saya jelaskan, yaitu adalah perubahan panjang ya, perubahan panjang atau perubahan bentuk ya. Jadi bentuk mula-mula dan bentuk hasil penarikan gitu ya. Strain adalah perubahannya ya, perubahannya seberapa besar gitu ya. Makanya strain kalau dalam satu dimensi adalah delta x ya. Ya, ini ada delta x ya. Delta x ya. Oke. Delta x dibagi dengan x mula-mula ya, atau panjang mula-mula. Ini panjang mula-mula. Ini ya. Kita review lagi ini ya. Dan ini berlaku untuk solid ya. Berlaku untuk solid. Oke. Nah, strain ini dihasilkan dari stres ya, dihasilkan dari stres. Oke, dan strain ya, kita lihat ya, strain merupakan hasil dari perubahan displacement ya, atau perubahan disformasi. Ini ya, dari sini ya. Dan untuk solid, stres itu mempunyai hubungan langsung dengan stres. Strain mempunyai hubungan langsung dengan stres ya. Nah, jadi kalau kita lihat persamaannya adalah strain sama dengan ya sebuah konstanta, bisa konstanta lambda dan segala macamnya dikali dengan strain ya. Kalau dalam satu dimensi stres gitu ya, dalam satu dimensi itu sama dengan modulus yang ya dikali dengan strain ya. Dia punya hubungan langsung ya, hubungan langsung antara stres dan strain, di mana strain itu merupakan displacement gradient atau perubahan panjang atau perubahan bentuk ya, seperti itu. Ini kita konsepnya konsep-konsep dari benda padat ya, khusus untuk benda padat. Nah, kalau kita bicara fluida ya, kita bicara fluida, strainnya bukan merupakan perubahan displacement, melainkan velocity gradient, perubahan kecepatan. Misalnya air mengalir gitu ya, air mengalir punya kecepatan ya, kecepatannya u ya. Nah, dia berada di sebuah saluran ya, kanal ya, channel ya. Nah, masing-masing aliran ya, di bagian tepi misalnya di sini ya, di bagian tepi dan di bagian tengah dia mempunyai perbedaan kecepatan. Ini U1, ini U2 ya, gitu ya. Jadi intinya bukan perbedaan ya yang mau kita lihat, tapi perubahan kecepatan. Entah itu perubahan kecepatan aliran di setiap sisi kanal ya, di setiap sisi saluran, atau di ujung sini ya, dan di ujung sini gitu ya, mempunyai kecepatan yang beda, bisa aja ya, seperti itu. Makanya nanti strain itu dihasilkan dari velocity gradient. Beda hal, ini sudah beda hal ya. Kita sudah bukan bicara fluida lagi, dan kita bukan bicara solid ya, yaitu perbedaan panjang atau perbedaan bentuk. Kita sudah berbicara perbedaan kecepatan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kebayang ya, udah kebayang dulu ya. Ini fundamental sekali pada saat kita bicara fluida ya. Strain yang kita pakai itu beda ya. Oke. Maka dari itu ya, pada saat dikenai gaya ya, ini ya, pada saat dikenai gaya
terjadinya deformasi secara kontinu ya. Ini maksud dari mengalir tadi ya, flow tadi ya. Dia deformasi secara kontinu. Ya. Makanya dia bersifat mengalir. Oke, ini beda ya dengan strain ya, dihasilkan seketika itu juga pada saat stres di aplikasi. Sedangkan fluida ada deformasi secara kontinu ya, ada deformasi secara terus menerus pada saat gaya diterapkan. Dan persamaannya, hubungan antara stres dan strainnya itu berbeda antara padatan dan fluida. Kalau padatan kita sudah lihat ya di sini langsung saja ya, stres sama dengan ada konstanta tertentu ya, atau ada konstanta tertentu dikali dengan strain ya. Tapi kalau stres, kalau fluida ya beda. Fluida ya, fluida ini adalah stres itu tidak berhubungan langsung dengan strain, tapi berhubungan dengan perubahan dari strainnya. Ya. Jadi misalkan bahannya ya, diferensiasinya ya, bisa do bisa ya do X gitu ya, do E do Y gitu ya, dan sebagainya. Intinya perubahan strain. Ya. Oke, bayang ya, jadi tidak ada, dia tidak, jadi dia hubungan langsungnya stres dan strainnya itu bukan hubungan langsung, tapi hubungan antara stres dan perbedaan strain ya, perubahan strain. Strain itu perubahan ya. Oke. Sehingga secara reologi atau hubungan konstitutifnya antara stres dan strain pada fluida itu merupakan persamaan ya, yang menghubungkan antara stres dan strain, perubahan dari strain. Ingat, bukan ingat ya, strain itu tidak berdasarkan displacement, tapi berdasarkan velocity. Oke, kalian renungkan dulu ya, mungkin ya. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, hubungan antara ya stres dan perubahan strain ya, hubungannya secara linear itu kita sebut dengan fluida yang bersifat Newtonian. Fluida yang bersifat Newtonian. Ada sifat-sifat fluida lainnya ya, tapi kita tidak bahas di sini. Kita tidak bahas di mekanika fluida. Yang kita anggap sekarang adalah fluida bersifat secara Newtonian. Artinya apa? Ada hubungan linear antara perubahan strain dan stres. Sehingga nanti persamaannya seperti apa? Sudah lihat ya di slide sebelumnya, kita sudah coret gitu ya, bahwa adanya hubungan antara stres dan perubahan strain. Oke. Jadi kalau ada hubungan itu kita tinggal tambahkan konstanta proporsional aja kan ya. Sama dengan pertemuan kita sebelumnya gitu ya. Kita tinggal tambahkan aja konstanta ya, yang bisa menyebabkan gitu ya nilai yang sama antara stres dan strain itu. Ya. Oke. Kita lihat di sini bahwa proportionality constant ya, atau konstanta proporsional ya, yang menghubungkan antara stres dan strain adalah sebuah konstanta eta yang kita sebut dengan viskositas. Nah, jadi kalau kalian bicara viskositasnya tinggi, viskositas rendah gitu ya di dalam fluida, ya, itu hanya merupakan proportionality constant yang menghubungkan antara stres dan perubahan strain. Ingat, strain yang kita anggap di fluida adalah perubahan velocity, ya, velocity gradient, perubahan kecepatan. Oke, perubahan kecepatan mengalir ya. Nah,
viscosity ya, atau dynamic viscosity atau shear viscosity sama saja ya. Kita bisa lihat macam-macamnya atau contoh-contohnya di tabel ini ya. Nah, di tabel ini kita lihat ya, air memiliki viskositas yang rendah. Maksudnya air ini udara ya, biar gampang ya, udara. Ini bahasa Inggris ya, air ya. Nah, ini air ya, baru ya, water ya, air ya. Udara memiliki viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Kalian bisa melogikakan seperti inilah masalah viskositas ini ya. Oke, kalian punya tangan ya, masing-masing kalian punya tangan. Tangan kalian goyang-goyangkan di udara, dengan kalian goyang-goyangkan di dalam air, mana yang lebih berat? Di air, Pak. Nah, tentu di air kan. Nah, itu kita bisa kuantifikasikan sebagai viskositas. Ya, kita bisa kuantifikasikan sebagai viskositas. Air memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara. Seperti itu. Ya, akibatnya pada saat kita lakukan deformasi di dalam air, gitu ya, kita butuh usaha yang lebih besar, gitu ya, dibandingkan dengan yang ada di udara. Begitupun dengan es. Ya, apalagi es ya, kalian masukkan tangan kalian di dalam es ya sudah nggak bisa gerak-gerak lagi ya, karena viskositasnya bukan 0,00 sekian, tapi sudah puluhan ribu ya, gitu ya, atau ratusan gitu ya, 10 pangkat 11. Apalagi batuan garam dan granit. Ya, granit memiliki viskositas yang sangat tinggi, ya, berpuluh-puluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan garam, batuan garam ataupun es. Ya. Seperti itu, sehingga kalau kita lakukan deformasi seperti tangan kita tadi, kita butuh stres yang lebih besar ya, untuk menghasilkan perubahan strain yang sama. Ya, seperti itu. Oke. Itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, konsep dari mekanika fluida ya, konsep dari mekanika fluida itu akan didasarkan pada beberapa hal ini ya. Didasarkan pada konservasi massa, konservasi momentum, dan konservasi energi. Kalau kita bicara konservasi ya, berarti kita anggap gini. Kalau kita bicara konservasi energi, ya, berarti kita bicara tidak ada energi yang masuk dan tidak ada energi yang keluar. Maksudnya tidak ada energi yang tercipta, tidak ada energi yang dihilangkan. Oke ya. Energi hanya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain ya. Kalau kalian berbicara konservasi energi, ya. Itu pun nanti momentum dan massa ya. Elemen-elemen ini tidak ada yang tiba-tiba tercipta atau tidak tiba-tiba hilang gitu ya. Pasti dia berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu maksudnya konservasi ya. Sehingga apabila konservasi massa, konservasi momentum, konservasi energi dikombinasikan ya dengan hukum-hukum konstitutif tadi ya, ini hukum konstitutif tadi ya, hubungan ini akan mampu menjelaskan pergerakan fluida ya pada saat dikenai daya ya, pada saat dikenai daya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana perilaku fluida mengalir ya, atau pergerakan fluida dikenai pada saat dikenai daya ya. Jika kita mengkombinasikan beberapa hal ini ya, konservasi massa, konservasi momentum, konservasi energi, dan hukum konstitutif ya, atau hukum meteorologi ya. Oke. Nah, memang kita kenapa sih kita perlu berbicara mengenai mekanika fluida ini ya di dalam geodinamika? Oke. Banyak masalah ya yang terlibat gitu ya.
banyak sekali kondisi-kondisi gitu ya yang kita bisa hubungkan dengan mekanika fluida di dalam geodinamika. Contoh paling jelasnya gitu ya, nggak perlu kompleks dulu ya. Contoh paling jelasnya adalah groundwater ya, atau air tanah bahasa Indonesia. Oke. Air tanah ya. Air tanah ya. Oke. Atau yang kedua ya, magma. Ini contoh paling obviousnya ya, contoh paling jelasnya. Oke. Ya. Nanti air tanah ini ya akan mengalir di sebuah kanal yang kita sebut dengan, atau kanal atau channel ya, yang kita sebut dengan aquifer ya. Aquifer. Oke. Adapun magma ya, bisa juga ya magma mengalir di saluran utama ya, atau volcanic conduit namanya ya kalau bahasa istilahnya ya, pipa saluran magma gitu ya, untuk mengalirkan magma ke atas permukaan ya, seperti itu. Nanti kita akan kombinasikan antara saluran ya, channel gitu ya, dengan fluidanya ya, seperti apa. Jadi nanti air tanah itu kita lihat secara bagaimana dia mengalir di sebuah channel yang kita sebut dengan aquifer, atau magma yang kita lihat pada saat dia mengalir di sebuah channel yang kita sebut dengan conduit ya, seperti itu. Oke. Atau banyak hal lagi ya, misalkan jika aquifer tersebut ya, berada di dalam kedalaman tertentu dan dia melewati sebuah batuan panas gitu ya. Nah, maka ada hot spring ya yang dihasilkan gitu ya. Nah, itu kita bisa tinjau berdasarkan mekanika fluida. Ya. Banyak hal ya. Oke. Atau yang paling makronya, yang paling besarnya itu adalah konveksi mantle ya, mantle convection. Oke, nanti kayaknya ada gambarnya ya, tapi saya masukkan di sini aja, mantle convection. Ini ada pembahasannya sendiri ya, ada pertemuan sendiri ya, mantle convection. Jadi untuk mekanika fluida tidak akan saya jelaskan secara detail gitu ya mengenai mantle convection. Tapi mantle convection bisa kita dekati dengan mekanika fluida ya, karena mantle convection walaupun dia berupa batuan ya, atau soft rock gitu ya, batuan lunak, lemah ya, dan mudah dibentuk gitu ya, walaupun dia sejatinya bukan fluida cair maupun fluida gas gitu ya, dia punya perilaku fluida ya yang mengalir ya, jika kita tinjau dari waktu geologi ya. Jika kita tinjau dari waktu geologi seperti itu. Atau nanti kita akan coba lihat folding ya. Folding pada batuan ya. Ingat ya, kita sudah bahas di slide sebelumnya bahwa pada saat batuan tersebut terkena panas ya yang cukup tinggi, lalu dikenai stres, batuan tersebut tidak mengalami patahan ya atau retakan, melainkan dia mengalami folding, Lipatan, Pak. lipatan ya. Nah, perilaku lipatan atau folding tersebut itu kita bisa tinjau dari mekanika fluida. Atau lagi ya banyak hal ya sebenarnya ya. Saltwater. Kalau kalian belajar metode seismik atau metode seismik ya mungkin ya, kalian mungkin akan familiar dengan salt diapir ya, atau salt dome ya, di mana
Mungkin kalian bisa lihat cara lebih gamblangnya saja di sini ya, dimana ternyata pada saat batuan samudra yang mengalami lapisan samudra terbentuk gitu ya, lalu ada satu kondisi di mana level airnya turun akibat panas yang tinggi atau apabila dia mengalami uplift gitu ya, lapisan tersebut mengalami uplift, maka akan terjadi evaporasi ya, evaporasi dalam air dalam lantai samudra tersebut ya, sehingga menghasilkan lapisan garam. Nah, nanti lapisan garam ini akan ditimpah dengan lapisan-lapisan yang ada di atasnya, lapisan batu pasir, lapisan batu lanau, lapisan lempung ya, dan lain sebagainya lah. Tapi lapisan garam tersebut ya, lapisan garam tersebut seharusnya normalnya begini ya. Seharusnya kan normalnya apabila batuan tersebut mengalami atau batuan tersebut ditimpah oleh lapisan-lapisan yang lain, massa jenisnya akan semakin tinggi. Normalnya seperti itu. Ya. Massa jenisnya semakin tinggi. Ya, ini tren massa jenis ya. Tapi untuk lapisan garam tidak. Pada saat dia ditimpah oleh lapisan-lapisan di atasnya, dia masih mempertahankan massa jenisnya. Sehingga akan ada suatu kondisi di mana lapisan atas mengalami densitas yang lebih tinggi, sedangkan lapisan garam mengalami dia mempertahankan densitasnya ya, sehingga dia lebih rendah, misalnya di bagian sini. Oke. Akibatnya buoyancy hadir di situ ya. Buoyancy hadir di situ. Efek buoyancy hadir di situ, di mana densitas yang rendah akan mendesak material tersebut untuk naik ke atas ya. Untuk naik ke atas, sehingga bentuklah ya salt dome ya, salt diapir seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa dekati dengan mekanika fluida. Oke. Ya, discard saja lah. Oke. Ya, tadi sudah ada beberapa hal ya. Magma ya, groundwater air tanah ya, konveksi mantel, salt tektonik atau salt diapir ya. Dan satu lagi ya, yaitu ya fracture atau rekahan atau patahan ya, fracture ya, atau lebih konsepnya lebih jelasnya kesusahan ya. Ini juga batasnya ya, batasnya ya, kita lihat ya di sini ya, pada saat terjadinya patahan gitu ya atau rekahan gitu ya, di batas ini ya, di batas ini kan merupakan batas hajar ya, batas hajar yang dimana lapisan A gitu ya, bongkahan A dan bongkahan B gitu ya, mempunyai batas yang jelas. Enggak ya, kalau kita zoom secara lebih dalam gitu ya, akan ada namanya bongkahan-bongkahan atau pecahan-pecahan gitu ya di sela-sela patahan tersebut ya. Nah, bongkahan-bongkahan atau pecahan-pecahan tersebut ya akan punya prinsip seperti prinsipnya fluida ya, di mana pada saat bongkahan A bergerak atau bongkahan B bergerak gitu ya, material-material ini ya akan ngikut gitu ya, seperti ngikutnya fluida. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, ini contohnya ya untuk folding ya. Nah, folding ini kita bisa dekati dengan mekanika fluida, mantle convection ya, dan lain sebagainya. Tadi kan sudah saya bahas ya beberapa hal. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke channel flows ya, atau aliran kanal ya. Paling jelasnya itu kalian bisa pikirkan aquifer ya. Aquifer kan sebuah lapisan ya, sebuah lapisan di mana ada lapisan atas dan lapisan bawah ya. Sebuah lapisan, nah lapisan itu mengalirkan air gitu ya. Tapi ditimpa oleh lapisan bagian bawah, yaitu lapisan lapisan impermeable, ya, lapisan impermeable, di mana dia tidak mampu mengalirkan air ya, atau dan lapisan atasnya juga lapisan impermeable atau permukaan secara langsung ya. Intinya sebuah saluran ya. Ada sebuah saluran tempat mengalirnya air ya, atau mengalirnya material tersebut ya. Nah, tempat mengalirnya air atau tempat mengalirnya material tersebut ya, itu kita sebut dengan channel. Sehingga channel pada bumi ya itu terjadi apabila ya ada sebuah aliran fluida ya yang mengalir di dalam sebuah saluran atau kanal. Dan di tepi kanan kirinya atau di tepi atas bawahnya gitu ya, terdapat sebuah lapisan dinding yang bersifat padat. Ya, lapisan dinding yang bersifat padat adalah ini ya, seperti misalkan lapisan A, lapisan ada padat A gitu ya, ada padat B gitu ya. Nah, padat A dan padat B. Di tengahnya ada sebuah saluran yang mengalirkan fluida. Ingat ya, fluida kita bisa buat apapun ya, material apapun yang punya prinsip-prinsip atau mempunyai sifat-sifat mengalir ya. Nah, material yang mempunyai sifat fluida ini mengalir di sini ya gitu ya. Sehingga daerah ini kita sebut dengan channel flows. Oke, seperti itu ya. Nah, prinsip-prinsip channel tersebut ya, atau perilaku channel atau tempat-tempat channel ya, itu kita bisa temukan ya di beberapa daerah geologi ya. Yang pertama, ini counterflow, ini arus balik. Arus balik. Untuk lebih jelasnya akan ada di pertemuan berikutnya ya. Arus balik counterflow ya. Arus balik di atas stenosfer ya. Arus balik di astenosfer. Mungkin kalian belum membayangkannya seperti apa ya, pokoknya disimpan dulu aja bahwa ada sebuah channel ya yang bisa kita lihat di arus balik astenosfer. Yang kedua di lower crustal plume ya, di aliran kerak bagian bawah. Oke, kalian masih ingat ya bahwa kerak pada kerak itu mempunyai gradien panas ya. Ini gradien panas semakin ke bawah semakin panas. Apabila panas tersebut sudah mampu melunakkan batuan, batuan tersebut akan bersifat lemah dan apabila dikenai stres akan mengalami lipatan ya. Nah, daerah tersebut itu kita sebut dengan lower crustal flow. Oke, atau yang ketiga yaitu intracrustal channel ya. Ini biasanya di ya saluran aquifer ya, atau di magma, saluran pipa magma, atau di daerah fracture ya, daerah rekahan ya, di batas antar fracture ya. Intinya di dalam kerak ya, channel-channel yang berada di dalam kerak ya. Apapun itu ya, pipa saluran magma ya, atau magma conduit, atau groundwater ya, air tanah gitu ya, aquifer, atau batas fracture ya, apapun itu. Oke, dan selanjutnya adalah di channel subduction zone. Ini kalau channel subduction zone berarti kita sudah melihat batas lempeng ya. Ada lempeng satu, ada lempeng kedua masuk ke dalam gitu ya. Nah, kita melihat ada sebuah batas pertemuan antara lempeng 1 dan lempeng 2.
Ya, biasanya lempeng 1 dan lempeng 2 ini akan menghasilkan sebuah channel di mana fluida tersebut mengalir. Entah itu fluida tersebut berupa materi sedimen, bisa ya, materi sedimen masuk di situ ya. Kan kalau materi sedimen nggak mesti cair ya, butiran-butiran padat begitu ya, tapi dia memiliki sifat-sifat fluida gitu ya. Atau benar-benar memang itu merupakan air laut ya, bisa saja. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah material sedimen ya, yang mengisi celah-celah celah-celah batas ini ya, atau lainnya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah salt tectonic channel ya, yang sudah kita lihat di pertemuan di Google tadi ya, di Google tadi. Oke. Nah, berarti kita sudah paham ya mengenai fluida, mengenai channel flows ya. Oke. Sekarang kita masuk ke matematisnya. Oke, sebelum itu ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Tolong direnungkan ya, dipahami ya, agar kalian punya mindset mengenai fluida, mekanika fluida ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita akan coba memahami ya channel flow dalam satu dimensi. Ya, kita pakai konsep sederhana satu dimensi ya. Oke, dimana channel flow ini ya kita lihat secara satu dimensi, dan fluida yang mengalir ya kita pertimbangkan ya bahwa aliran fluida tersebut ya hanya mengalami arah satu dimensi saja. Contoh ini ke arah X saja ya. Dia tidak mengalir secara X, Y gitu ya, radial gitu kemana-mana gitu ya, enggak ya. Kita anggap bahwa aliran tersebut ya mengalir dalam satu arah saja ya, one direction ya, di dalam sebuah channel yang mempunyai panjang yang tetap ya. Dia punya sebuah panjang yang kita sebut dengan L ya, panjangnya tetap. Oke, gitu ya. Nah, lalu kita coba pecah ya satu persatu ya. Oke. Nah, di channel ini ya, kita sudah mengetahui bahwa channel tersebut diapit oleh dua solid, dua lapisan padatan. Ya. Untuk kasus ini adalah lapisan atas A dan lapisan bawah B ya. Ini asumsi saja. Nah, di sini ya kita punya asumsi ya. Mungkin saja salah satu lapisan padat tersebut ya bergerak ya, salah satu lapisan tersebut ya, lapisan padat tersebut bergerak dengan kecepatan u0. Ini untuk contoh ilustrasinya itu adalah lapisan padat A. Lapisan padat A bergerak dengan kecepatan u0. Selanjutnya ya, kita juga punya kondisi di mana ada perbedaan tekanan. Ya, ada perbedaan tekanan ya. Di ujung kanan dan di ujung kiri. Perbedaan tekanan. Oke. Ada perbedaan tekanan di ujung kanan dan di ujung kiri. Jadi, oke. Dan kita lihat ya kecepatan aliran fluida ya bervariasi dari tepi atas ke tepi bawah. Tepi atas ke tepi bawah. Aliran fluidanya mengalami perbedaan kecepatan. Mungkin kalian bisa membayangkan begini ya. Nah, misal begini saja, ini nyata saja ya, bahwa aliran yang berada di tengah ya,
aliran yang berada di tengah mempunyai kecepatan yang berbeda dengan aliran yang berada di samping. Ya, seperti itu saja sudah berbeda. Walaupun kita lihat gitu ya, kita lihat begini ya, dia mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Yaitu kasus kanal di sungai saja ya, mempunyai kecepatan yang berbeda-beda seperti itu. Apalagi begini ya, maka kita bisa asumsi ya bahwa atau kecepatan fluida per masing-masing bagian ya, dari tepi atas hingga tepi bawah mempunyai kecepatan yang berbeda, yang kita asumsikan mempunyai sebuah fungsi tertentu yang kita lihat di sini adalah fungsi U terhadap Y ya. Jadi variasi U terhadap Y ya, dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan H ya, Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 0. Oke, sedangkan nah bergantungnya kecepatan ini ya, bergantungnya perbedaan kecepatan ini berdasarkan perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan dari ujung kanan ke ujung kiri ya. Oke. Masuk Pak, bentar ya. Maka dari itu aliran dapat dihasilkan dari dua hal. Ya, contoh ini aja ya, sungai mengalir ini ya, itu dihasilkan dari dua hal. Ya, itu dihasilkan dari dua hal. Yang pertama adalah ini perbedaan gradien. Walaupun dia tidak mempunyai kemiringan, misalkan dia berada di kondisi yang datar seperti ini, datar, lalu di sini ada sebuah aliran fluida, gitu ya. Ada sebuah fluida maksud saya. Fluida tersebut bisa mengalir ya ke arah tertentu karena ada perbedaan tekanan. Ada perbedaan tekanan. Oke, ini dua ya. Nah, ada perbedaan tekanan. Ya, walaupun berada di daerah yang datar gitu ya, atau lapisan channel tersebut berada di daerah yang maksudnya tidak berada pada kemiringan gitu ya. Channel tersebut bisa mengalirkan fluida karena ada perbedaan tekanan. Ya, ini konsepnya di bawah permukaan ya. Begitu ya. Itu yang pertama, perbedaan tekanan. Ya, seberapa besar perbedaannya kita bisa lihat dari P1 P0 ya dikurangi P1 dibagi dengan panjang dari L-nya. Panjang channelnya berapa? Ya, atau kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini ya. Dou P per Dou X ya. Ini sama saja. Ya, Dou P per Dou X. Seberapa besar perbedaannya gitu ya? Seberapa besar perbedaannya? Kalau tidak ada perbedaan berarti fluida tidak mengalir. Kasus kedua. Tidak ada perbedaan kecepatan. Maksudnya tidak ada perbedaan pressure, tidak ada perbedaan tekanan ya. Tapi kok fluidanya bisa mengalir? Itu diakibatkan oleh yang kedua, yaitu adanya tepi yang bergerak dengan kecepatan U0 ya. Contohnya tadi ini ya, A ya. Di mana mungkin tidak ada perbedaan kecepatan ya. Maksudnya perbedaan tekanan ya di masing-masing kedua sisi, tetapi fluida masih bisa mengalir. Itu karena salah satu dindingnya bergerak. Kebayang ya? Salah satu dindingnya bergerak. Jadi bisa salah satu ini ya, bisa salah satu di antara ini atau kedua-duanya mempunyai pengaruh ya untuk supaya fluida tersebut mengalir. Oke. Fluida mengalir ya.
Itu ya maksudnya ya. Nah, berdasarkan konsep Newtonian, fluida Newtonian, mohon maaf ya. Berdasarkan Newtonian fluida tadi ya, kita punya hubungan linear antara stres dan perubahan dari strain. Ingat, strain itu berasal dari perubahan kecepatan. Makanya rumusnya jadi begini ya. Stres sama dengan viskositas dikali dengan strain atau perubahan kecepatan. Ya, begitu ya. Dan stresnya itu merupakan shear stress atau stres gesekan ya. Stres gesekan. Nanti karena kita lihatnya itu tinjauannya kita bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Di bagian sini gitu ya, kita tinjau dari beberapa bagian lah, kita pecah jadi beberapa segmen-segmen kecil gitu. Seperti itu. Maka kalau kita pecah jadi beberapa segmen-segmen kecil, kita bisa melihat ya bahwa adanya stres gesek ya, stres gesekan gitu ya, di antara masing-masing segmen tersebut. Di mana bagian atas itu mempunyai arah yang berlawanan dengan arah aliran. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang kita dapat menentukan aliran di dalam channel tersebut ya dengan menggunakan persamaan gerak. Oke, berdasarkan ya kesetimbangan gaya yang bekerja pada layer tersebut ya. Dengan ketebalan delta Y ya, kita lihat dari segmen yang terkecil ya, dan panjang dari L tersebut ya. Oke, nanti kita lihat maksudnya seperti apa dimaksud dengan force balance tadi ya. Nah, sehingga ya tekanan kalau kita tinjau ya, karena kita ingin melihat force balance, kita lihat gaya per masing-masing bagian ya. Contoh bagian yang pertama adalah gaya tekanan atau pressure force, gaya yang diakibatkan oleh tekanan. Gaya yang diakibatkan oleh tekanan apabila tersebut bisa bergerak, maka tidak boleh nol ya. Sehingga kita punya selisih ya, P1 dikurangi dengan P0 ya, dikali dengan delta Y ya per masing-masing segmen. Karena nanti segmen atas, segmen bawah mungkin mempunyai perbedaan pressure yang berbeda, sehingga kecepatan alirannya juga bisa berbeda. Bayang ya? Oke. Nah, untuk force yang kedua ya, yaitu force yang bekerja di bagian atas. Nah, force ini diakibatkan oleh stresnya ya. Lalu kita kalikan dengan L. Kenapa dia minus? Karena dia bergerak berlawanan dengan arah aliran. Ya. Bergerak berlawanan dengan arah aliran. Arah stresnya bergerak berlawanan dengan arah aliran kecepatannya. Dan yang terakhir ya, gaya yang terakhir ya, yang kita pertimbangkan adalah gaya yang bekerja di tepi bawahnya ya, pada segmen tersebut ya, yang mana stres tersebut bergerak searah dengan arah aliran. Makanya dia nilainya positif di sini. Oke. Ya, nilainya positif. Menurut
menurut orde pertama Taylor ya, ini sebenarnya umum ya, bahwa bentuk seperti ini, bentuk misalkan Y X plus DX gitu ya, orde pertama gitu ya, ini bisa kita pecah gitu ya menjadi Y X, ini kira-kira ya sebenarnya ya, aproksimasi ya sebenarnya, Y X ditambah dengan do Y do X gitu ya, kali dengan DX delta X gitu ya, ini delta X. Ya, tanggal 2 lah. Oke ya. Iya. Sehingga ini kita bisa pecahnya dari ini menjadi yang ini ya. Sehingga force balance ya, karena kita bicara force balance ya, kesetimbangan gaya ya, maka seluruh penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada fluida itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nih, harus sama dengan 0 ya. Nah, dari mulai force yang diakibatkan oleh tekanan, force yang diakibatkan oleh bagian bawah gitu ya, bagian bawah segmen, dan force yang diakibatkan oleh bagian atas segmen. Ini sebenarnya kita bisa lakukan manual juga ya, misalkan L kita kalikan per masing-masing, jadi L di sini dan L di sini ya. Ya. Oke, mungkin pakai warna yang lebih beda ya. Nah, L di sini ya kita kalikan per masing-masing sehingga kita bisa melihat positif dan negatif habis. Ya. Lalu bagian yang ini pindah ke ruas bagian kanan. Ya, bagian ruas pindah ke ruas kanan. Karena delta Y menuju 0, sehingga kita bisa hilangkan kedua ruasnya ya, delta Y-nya. Sehingga tersisa do T per do Y kali L sama dengan P1 dikurangi minus P1 dikurangi dengan P0. L-nya pindah ruas. Ya, sehingga menjadi bagi ya. Hasilnya adalah seperti ini. Do T per do Y sama dengan minus P1 dikurangi dengan P0 dibagi dengan L. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagian kanan, oke, saya pakai ini ya. Bagian kanan ini ya. Bagian kanan ini merupakan horizontal pressure gradient atau perubahan tekanan secara horizontal. Ya. Yang sudah saya jelaskan bisa disederhanakan menjadi do P per do X. Ya. Ini bentuk ini kita ubah menjadi do P per do X. Oke. Nah, ini yang ini ya, minus P1 dikurang P0 dibagi dengan L, kita substitusikan dengan do P per do X. Sehingga hasilnya begini. Ya. Jadi do T, do stress per do Y sama dengan do P per do X. Ingat ya, Y itu merupakan perubahan ketinggian dari channel, sedangkan X itu perubahan horizontal dari channel tersebut ya. Ini X, ini Y. Ya, begitu ya. Kita lanjutkan ya dari sini. Ya, dari sini kita bisa lanjutkan. Masih ingat ya bahwa Newtonian fluida bentuknya seperti ini ya. Sehingga pressure yang ada, stress yang ada di sini ya, kita ganti dengan eta kali
do U per do T. U, ingat ya, U itu adalah velocity, kecepatan ya, kecepatan fluida tersebut mengalir ya, karena mempunyai diferensial terhadap direksi yang sama ya, terhadap arah yang sama, yaitu terhadap ketinggian ya, karena variasi velocity itu terhadap perbedaan ketinggian ya, seperti itu ya. Sehingga kita bisa gabungkan menjadi persamaan diferensial kedua dari kecepatan ya. Nah, kita dapat persamaan ini ya, eta dikali dengan do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan do P per do X. Oke ya, ini ya kita integralkan 2 kali ya, kita integralkan 2 kali gitu ya. Nah, kita integralkan 2 kali begitu ya, sehingga kita bisa dapatkan kecepatan fungsi kecepatan ya, fungsi U ya, fungsi U terhadap perubahan kedalaman ini ya, kita dapat nih, ya. Ingat ya, kalau per masing-masing integral itu akan menghasilkan sebuah konstanta. Contoh X, integral X dx ya, pasti hasilnya adalah setengah X kuadrat ditambah dengan C ya, tambah dengan C gitu ya. Nah, C1 dan C2 itu merupakan hasil dari integral. Setiap integral akan menghasilkan sebuah konstanta. Nanti konstanta ini dari mana kita dapatkan? Dari menerapkan ya batas ya, boundary. Di sini ya, menerapkan boundary. Menerapkan kondisi boundary di mana kita asumsikan salah satu tepi itu bergerak. Contoh ini tepi bagian atas ya, yaitu pada ketinggian Y sama dengan 0 atau pada ketinggian Y sama dengan 0, artinya di permukaan dia punya kecepatan sebesar U0. Ini ya. Dan pada saat dia di kedalaman tertentu atau sudah berada di batas bawah ya, di batas bawah tepi ya, karena tepi bagian bawah ini tidak bergerak, makanya U-nya sama dengan 0 ya, begitu ya. Kita masukkan, ini sebenarnya simpel sekali ya, kalau U sama dengan U0 pada saat Y sama dengan 0, ingat ya, ini kita coba implementasi gitu ya. U sama dengan gitu ya 0 gitu ya, pada Y sama dengan 0, jika Y sama dengan 0 gitu ya, U kita ganti menjadi U0 ya kan, karena Y sama dengan 0 ini habis kan, ini habis, sehingga C2 sama dengan U0. Nah, lakukan hal yang serupa juga untuk kasus Y sama dengan H ya, Y sama dengan H tapi U sama dengan 0 ya, sehingga bagian U ini sama dengan 0 ya. Y kita ganti dengan H, ini kita ganti dengan H. Karena C2 sudah kita ketahui, C2 kita bisa masukkan U0. Nah, sehingga kita dapatkan C1-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini hasilnya ya, di mana U sama dengan 1/2 eta dikali dengan perubahan pressure ya, sepanjang horizontal ya, dikali dengan Y kuadrat minus AY dikurangi dengan U0
Y dibagi dengan H ditambah dengan U0. Oke, ini persamaan. Apa yang kita bisa dapatkan dari persamaan ini? Apa yang bisa kita dapatkan? Kita bisa memprediksi dua kasus ekstrim. Kita bisa memprediksi dua kasus ekstrim yang sebenarnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, slide sebelumnya. Kasus ekstrim pertama. Kasus ekstrim pertama yaitu tidak ada perbedaan pressure. Tidak ada perbedaan tekanan ya. Misalkan ada sebuah saluran gitu ya. Pressure yang ada di sini dan pressure yang ada di sini tidak memiliki perbedaan. Ya, artinya apa? Ini 0 ya. Bagian di sini 0. Sehingga fluida bergerak hanya diakibatkan oleh U0 saja. Hanya diakibatkan oleh U0 saja. Ingat, U0 merupakan kecepatan batas tepi ya. Kecepatan batas tepi, salah satu batas tepi lapisan padat. Ya. Apabila kecepatan batas tepi salah satu lapisan padat tersebut 0 ya berarti fluida tidak bergerak ya, berarti tidak ada kecepatan ya, sama dengan 0. Kebayang ya? Oke. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya untuk kasus ekstrim kedua di mana tepi atas dan tepi bawah itu tidak memiliki kecepatan. Ya, salah satu tepi atas atau salah satu tepi bawah tidak memiliki kecepatan. Bagaimana fluida tersebut masih bisa bergerak? Karena perbedaan tekanan. Ya, karena perbedaan tekanan. Jadi di nolnya sama dengan 0 gitu ya, sehingga kecepatan fluida bergerak hanya diakibatkan oleh perubahan tekanan dengan arah horizontal. Nah, masing-masing kasus ekstrim ini kita sebut dengan cohetic flow untuk zero pressure gradient atau Poiseuille flow untuk kasus kecepatan boundary-nya atau kecepatan batas tepinya itu 0. Sampai sini bisa mengikuti? Bisa paham? Oke. Carolina paham? Jimmy Suryatna, ada pertanyaan? Adi Reza? Halo? Halo? Suara saya dengar kan? Terdengar, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, jadi ada dua kasus aliran ekstrim ya, yaitu cohetic flow dan Poiseuille flow ya. Nah, bagaimana cohetic flow itu bisa mengakibatkan fluida bisa bergerak ya? Karena walaupun gradien pressure-nya 0, fluida bisa bergerak akibat dari salah satu batas tepinya bergerak ya. Sehingga kita bisa punya prediksi ya, kita punya ekspektasi bahwa kecepatan fluida yang berada di dekat batas tepi itu hampir sama dengan kecepatan yang ada di batas tepi ya. Dan semakin jauh akan semakin berkurang ya kecepatan aliran fluidanya. Dan pada suatu kondisi di mana fluida menyentuh batas tepi bagian bawah yang tidak bergerak, kita punya ekspektasi bahwa kecepatannya 0. Jadi lurus seperti ini ya. Oke. Ini cohetic flow. Jadi perilaku aliran fluidanya seperti ini ya. Kecepatannya gradual linear ya, semakin seiring bertambahnya kedalaman.
Oke, yang kedua, kasus yang kedua ya, ini persamaannya ya. Persamaannya bisa kita lihat dari sini ya, yaitu ini dihapuskan, ini menghasilkan yang kedua ini. Oke. Yang kedua, Poisson flow, di mana kedua-dua batas besinya itu tidak mengalami pergerakan ya, atau diam, tidak memiliki kecepatan tertentu. Sehingga bagaimana fluida tersebut bisa bergerak? Fluida tersebut bisa bergerak diakibatkan oleh perbedaan pressure, ya, perbedaan tekanan, ya, yang perbedaan tekanan secara horizontal. Sehingga nanti rumusnya hanya seperti ini saja. Ya, kalau kita lihat ya, misalkan kita buat asumsi di mana Y aksen sama dengan Y dikurangi H per 2 ya. Sehingga kita bisa melihat sebuah persamaan kuadrat di sini ya. Y kuadrat ya. Persamaan Y kuadrat misalnya Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Seharusnya kalian bisa memprediksi gitu ya, bahwa bentuknya seperti ini. Nah, ya, ini anggap aja nih nyentuh koordinat X. Bentuknya dia melengkung seperti ini, bentuknya parabola. Nanti aliran fluida juga begitu, ya. Jika aliran fluida ini hanya memenuhi Poisson flow saja, ya, artinya apa? Aliran fluida hanya dikendalikan oleh perbedaan tekanan. Kecepatan fluida maksimum, ya, itu hanya ada di bagian tengah saja. Ini kecepatan fluida maksimum, tidak sama yang ada di Coite flow. Coite flow kecepatan fluida maksimum berada di tepi, dekat dengan tepi batas yang bergerak. Sedangkan Poisson flow kecepatan fluida maksimum berada di tengah-tengah, ya. Berada di tengah-tengah seperti ini. Nanti kalau kombinasi antara kedua hal ini bagaimana? Kedua-duanya punya pengaruh. Dia lapisan atasnya bergerak, dan juga terdapat perbedaan kecepatan, perbedaan tekanan ya. Maka bentuknya jadi seperti ini. Ya. Bagian ini merupakan bagian di mana bagian cohesive flow, ya, cohesive flow ya. Nah, bagian yang bawah ini merupakan Poisson flow, ya, seperti itu. Sehingga nanti bentuknya jadi kombinasi seperti itu. Oke. Nah, ini rangkumannya ya. Fluida yaitu apapun materi ya, entah itu lapisan sedimentasi gitu ya, yang belum terendapkan, atau dia memang benar-benar cairan atau benar-benar gas gitu ya, atau memang batuan lemah gitu ya, dan dia punya sifat mengalir akibat respon diterapkannya stres, kita sebut dengan fluida. Dalam kasus ini kita pakai fluida Newtonian yang menyatakan hubungan linear antara perubahan strain terhadap stres. Ingat, strain yang kita gunakan adalah kecepatan, ya. Lalu yang ketiga ya, channel flow terjadi ketika aliran fluida berada di sebuah kanal atau saluran yang diapit di antara dua lapisan padan. Yang keempat, fluida ya bergerak dapat dipengaruhi oleh salah satu atau keduanya ya, yaitu perbedaan tekanan di kedua sisi channel secara horizontal, atau adanya kecepatan, atau adanya kecepatan pada bagian tepi channel akibat lapisan padan tersebut bergerak. Contoh kasus itu di subduction zone ya, di mana atasnya itu diam, namun tapi bawahnya bergerak akibat subduksi. Dan yang terakhir adalah dua tipe aliran fluida. Kasus ekstrim pertama yaitu Coite flow, di mana perubahan tekanannya 0, atau Poisson flow, di mana kecepatan di tepinya
nol. Itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya coba tanyalah dua orang lah ya, supaya saya bisa mengetahui bahwa kalian memahami, gitu ya, atau setidaknya mendengarkan. Coba Hilaluddin Akbar, ada suaranya tidak? Hilaluddin Akbar. Hilaluddin Akbar kemana? Hilaluddin Akbar. Oh, diam? Iya, Pak. Oke, Hilaluddin Akbar. Di pertemuan pertama kita ini ya, menurut Hilaluddin Akbar, yang kita maksudkan dengan fluida itu apa? Fluida itu apa? Kalau kita lihat di pertemuan kali ini, Hilaluddin Akbar. Kalau menurut saya fluida itu berupa kayak cairan gitu, Pak. Dari termasuk cairan atau berbentuk gas maupun dari plasma yang dapat mengalir mengikuti dengan volume dari suatu benda gitu, Pak. Oke. Ya, oke. Saya simpan ya jawabannya Hilaluddin Akbar. Jadi Hilaluddin Akbar menyatakan salah satu contohnya adalah cair dan gas. Oke, cuma yang ingin saya tanyakan adalah pengertian secara umumnya. Ya, kira-kira disebut material tersebut kita sebut dengan fluida atau memiliki sifat-sifat fluida diakibatkan karena memiliki sifat apa gitu ya. Coba Laura. Laura mana suaranya? Laura? Halo? Atau Estroyen? Iya, Pak. Oke, Estroyen. Gimana? Sifat material seperti apa ya yang digunakan sebagai identifikasi bahwa ini punya perilaku fluida, punya sifat-sifat fluida. Karena material tersebut memiliki sifat Karena diterapkannya stres nggak, Pak? kurang tepat, Ryan. Oke, saya lempar pertanyaannya. Ada yang bisa? Ya, Wulan, silahkan. Mengalir, Bapak. Ya, karena memiliki sifat yang mengalir atau flow ya. Sebuah material apapun ya, lapisan sedimen yang nggak kompak saja ya, kalau misalkan dikenai stres terus dia bisa mengalir gitu ya, itu kita bisa dekati dengan sifat-sifat fluida gitu ya. Atau tadi ya, contohnya aja mantle convection mantle gitu ya. Mantle convection di mana astenosfer itu bukan cairan gitu, bukan fluida, tapi dia memiliki sifat-sifat fluida karena batuan tersebut ya, dia bersifat plastis atau lunak sehingga mudah dibentuk, dan dia mengalami sifat mengalir ya, ya dari daerah yang panas ke daerah yang lebih dingin ya, begitupun seterusnya di mantle convection. Makanya sifat-sifat mengalirnya jadi penting ya. Oke, coba Ilham Dwi Arya Sandi. Ilham.
Ilham, suaranya ada? Bisa mendengar saya? Ilham Dwi? Ini sebenarnya kalau saya tanyakan begini, ini kalian dapat ini ya, poin keaktifan sebenarnya ya. Jadi jangan takut untuk jangan takut gitu ya untuk ditanya gitu ya. Terus kalian punya jawaban tersendiri gitu, nggak apa-apa ya. Ya coba Ilham, coba bisa dengaran suara saya atau bisa buka suara Anda, Ilham? Dengar. Oke, Ilham. Coba Ilham. Kan tadi sudah ada perbedaan antara padatan dan fluida. Salah satunya adalah dari strain-nya. Oke. Kalau strain untuk padatan itu adalah perbedaan panjang ya, salah satu contohnya ya. Tapi kalau untuk fluida, strain-nya itu Ilham. Strain-nya itu seperti apa? Perbedaan panjang juga kah atau perbedaan bentuk juga kah atau seperti apa kita mengidentifikasikan strain pada fluida? Ada tanggapan? Ilham Dwi? Arya Sandi? Oke, mungkin saya lempar ke Ilham yang satunya, Ilham Wahyudi. Ilham Wahyudi, bisa mendengar suara saya, Ilham Wahyudi? Halo? Oke, Ilham Wahyudi. Coba bisa jawab tidak? Kalau strain yang ada di padatan, kita kan lihat berdasarkan perubahan panjang atau perubahan bentuk gitu ya. Tapi kalau tidak, kita melihat strain itu berdasarkan apa? Perubahan apa? Kalau di fluida, Ilham Wahyudi, perbedaan panjang juga kah atau perubahan bentuk juga kah atau perubahan yang lainnya? Izin Pak, Oke, coba. saya Faiz Al-Qadri Ilham Pak. Ya, Al-Qadri, silakan. Ini Ilham Pak, soalnya device saya bermasalah Pak. Oh, Ilham. Oke, Ilham. Siapa ini? Ilham Wahyudi Pak. Oke, Ilham. Silakan. Jadi kalau untuk yang fluid itu kita melihat strainnya itu dari perubahan kecepatan Pak. Oke, perubahan kecepatan aliran ya? Iya Pak. Oke, bagus. Ilham. Oke, terus coba pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan terakhir saya lempar saja lah ya. Selain Sahat, selain Hilaluddin Akbar, selain Wulan, selain Ilham Wahyudi, yang bisa menjawab silakan. Oke, aliran ya, aliran pada channel atau aliran pada kanal ya, biasanya terjadi karena dua hal. Nah, bisa sebutkan nggak kedua-duanya atau salah satunya? Jawab Pak. Siapa ini? Al-Qadri Oke, Ramadan. Al-Qadri. Silakan Al-Qadri. Ada dua Pak. Yang pertama ada pressure gradient atau perbedaan tekanan. Kedua, adanya tepi yang bergerak atau salah satu atau kedua dindingnya bergerak Pak. Oke ya, bagus Al-Qadri ya. Jadi yang pertama bisa karena perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan secara horizontal di channel tersebut, atau yang kedua adalah salah satu tepinya yang bergerak. Oke, bagus Al-Qadri Ramadan. Itu aja ya pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak telah mengikuti.
kalian baca-baca lagi, soalnya di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke implementasinya, kasus-kasus khususnya atau kasus-kasus umumnya gitu ya, di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.